the third Pentecost. First, the third Pentecost is a tremendous outpouring of the Holy Spirit, happening now and exceeding that of the Azusa Street revival. Second, the third Pentecost will produce the largest and final harvest of souls before the Lord Jesus comes back again. Third, the third Pentecost will rise up the Jeremiah generation, a generation of young people filled with the Holy Spirit, sold out in complete love for the Lord Jesus, who refuse to compromise with sin and who seek to win lost souls. The third Pentecost was birthed in Indonesia and is spreading to the nations. This movement is going from the east to west and will return back to Jerusalem. Fifth, the third Pentecost will provide the power to complete the Great Commission, and after that, the Lord Jesus will come again. Shalom jemaat Tuhan yang luar biasa. Mana suaranya shalom? Shalom. Okay, I just want to welcome you all today in this place. Yang baru datang, silakan duduk, take your seat. And yeah, just welcome everyone yang juga ikut kita online. Shalom. And today, saya percaya kita semua datang hari ini dengan hati yang penuh haus untuk memuji dan menyembah Tuhan. Jadi ayo kita sama-sama siapkan hati kita. Let's prepare our hearts, let's prepare our minds, because I believe that Jesus is going to give something new for us. And so kita juga harus ready untuk menerima something new itu. Yuk, saya undang untuk kita semua masuk ke dalam doa. Kita doa terlebih dahulu sebelum kita ibadah. Bapa, kami bersyukur atas hari ini, kami bersyukur Tuhan atas hari yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. It's a really nice day today, Lord, and we're so grateful, Lord, for the day that You have given to us, Lord. And as we start our day, and as we start our service, Lord, kami percaya Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami, Roh-Mu yang kudus Tuhan ada di setiap kami, melawat setiap kami Tuhan. Dan biarlah Kau yang siapkan hati kami supaya kami betul-betul Tuhan datang untuk memuji-Mu, untuk menyembah-Mu, dan juga untuk mendapatkan sesuatu yang baru dari Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang dimuliakan, hanya Engkau yang ditinggikan Tuhan hari ini, Tuhan Yesus, untuk selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Kita saksikan VOP untuk minggu ini. Shalom saudara, di era Pentakosta ketiga ini, Roh Kudus akan memampukan setiap kita untuk menjadi saksi Kristus, supaya lebih baik lagi memenangkan jiwa-jiwa. Gembala kita, Paniko, terus menggaungkan bahwa dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga ini, amanat agung akan selesai. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan menyampaikan satu pesan khusus bagi anak-anak muda. Generasi Yeremia, selesaikan amanat agung. Saudara, Pentakosta pertama dan kedua memiliki dampak yang luar biasa besar yang masih terasa hingga saat ini. Hal ini mungkin tidak dapat dibayangkan oleh murid-murid Tuhan Yesus yang terlibat di dalamnya pada waktu itu. Bayangkan, Petrus dan Yohanes, murid-murid Tuhan Yesus yang dalam kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 13, disebutkan sebagai orang yang biasa, tidak terpelajar. Namun saat Roh Kudus pada Pentakosta pertama memenuhi murid-murid Tuhan, Petrus bangkit, berkhotbah sehingga 3.000 jiwa percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis. Roh Kudus terus bekerja dengan dahsyat dalam Pentakosta pertama. Sehingga dalam kurun waktu beberapa ratus tahun, 70% dari dunia yang dikenal saat itu, yaitu wilayah Kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Kemudian, pada tahun 1906, sejarah mencatat seorang bernama William Seymour dipenuhi Roh Kudus dan dipakai Tuhan untuk menjadi pemimpin di era Pentakosta kedua di Azusa Street. Siapakah William Seymour? Beliau adalah seorang hamba Tuhan keturunan Afrika Amerika, satu ras yang pada waktu itu cenderung mengalami berbagai diskriminasi di Amerika Serikat. Namun keterbatasan yang dimiliki tidak menghambat kuasa Roh Kudus bekerja secara dahsyat dalam dan melalui kehidupannya. Dari Pentakosta kedua ini lahirlah gerakan Pentakosta dan karismatik. Sehingga saat ini statistik mencatatkan kini ada sekitar 700 juta orang yang diperdayakan oleh kuasa Roh Kudus sebagai dampak dari Pentakosta kedua yang terjadi di Azusa Street. Dan sekarang ini di masa Pentakosta ketiga, secara spesifik Tuhan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa-jiwa. Dikatakan, melalui kegerakan Pentakosta ketiga ini, melalui generasi Yeremia, amanat agung akan selesai.
Mungkinkah generasi Yeremia menyelesaikan amat agung? Dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga, generasi Yeremia akan menyelesaikan amat agung dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Jadi, amanat agung itu bukan hanya tugas orang tua atau opa oma kita. Amanat agung itu tugas kita juga. Kita sebagai generasi Yeremia perlu mengambil tanggung jawab untuk bergerak dan menyelesaikan amanat agung. Tentu kita tidak memulai pekerjaan ini dari awal. Sudah ada fondasi dan dasar yang sudah diletakkan oleh generasi opoma dan generasi orang tua kita. Mereka sudah melakukan pekerjaan baik di dalam Tuhan, dan bagian kitalah untuk melanjutkannya. Dalam prakteknya, apa aja yang harus dilakukan oleh kita sebagai generasi Yeremia? Pertama, menginjil di sekolah-sekolah dan kampus-kampus. Sekolah dan kampus adalah tempat di mana anak-anak lebih banyak menghabiskan waktunya dibandingkan bersama keluarga dan gereja. Kita dapat mulai dengan mendoakan teman-teman kita yang belum percaya pada Tuhan Yesus di sekolah atau di kampus kita. Sehingga teman-teman kita dapat merasakan terlebih dahulu kasih Kristus lewat hidup kita. Setelah pendekatan ini dilakukan, barulah kita memulai memberitakan tentang Tuhan Yesus sebagai Raja dan Juru Selamat manusia. Kedua, menjadi role model lewat berbagai platform digital. Selain sekolah, generasi muda juga banyak menghabiskan waktunya di berbagai platform digital. Konten-konten yang kita upload setiap harinya dapat menjadi sarana untuk memberitakan Tuhan Yesus. Role model hidup benar, hidup kudus, dan takut akan Tuhan. Dengan memiliki personal branding yang baik, kita akan diterima oleh banyak orang. Kita juga dapat membuka ruang curhat dalam platform digital, sehingga banyak orang bisa memiliki tempat untuk menceritakan permasalahan mereka. Ketiga, memberitakan Yesus lewat talenta. Yang terakhir dan tidak kalah penting adalah tentang talenta yang kita miliki. Kita percaya bahwa baptisan Roh Kudus akan memaksimalkan hidup kita seorang dalam berbagai aspek kehidupannya. Oleh karena itu, kita akan mengerti bahwa setelah menerima pencurahan Roh Kudus, kita dapat memaksimalkan seluruh talenta dan potensi yang kita miliki. Talenta dan potensi yang kita maksimalkan ini akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Orang-orang dapat diberkati oleh kepandaian kita bermain musik, bernyanyi, bermain bulu tangkis, bahkan dengan mengerjakan soal matematika. Hal ini yang akan menjadi pintu besar bagi tersiarnya Injil. Roh Kudus yang telah memampukan kita untuk mengembangkan berbagai talenta dan potensi yang kita miliki, sehingga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Sebagai generasi Yeremia, kita bertanggung jawab untuk terus mengobarkan api penginjilan yang sudah dimulai oleh generasi orang tua dan opa-oma kita. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga, kita akan menyelesaikan amat agung dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kita bawa pujian ini bersama-sama. Karena hanya Dia yang layak untuk kita puji, kita sembah di tempat ini. Mau we sing together? Kau pencipta hidupku, memelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, tunaikan syukurku. Kau pemilik hidupku, Kau pemilik hidupku. Dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian, tunaikan sembahku. Mau you sing with all of your hearts? Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah puja bagimu. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Kau pencipta hidupku,
dengan sungguh-sungguh. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus di tempat ini. Come on with all of your hearts. Nyanyikan bersama-sama. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Angkatkan segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan Yesus di tempat ini, karena hanya Dia yang layak untuk kita puji dan kita sembah. Amin. Oke, yang percaya kalau kasih setia Tuhan untuk selamanya, boleh dong senggol kanan kirinya dulu, bilang percaya enggak? Percaya enggak? Percaya enggak? Yang percaya, ayo kita berikan lebih lagi untuk Tuhan Yesus di tempat ini. Yuk. Tepuk tangan bersama-sama ya. Kita bersuka karena Allah kita. Ayo kita nyanyikan bersama-sama. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, menari memuji kebesaran-Mu. Karena hanya Tuhan yang terhebat, karena Kau yang terhebat. Kau layak ditinggikan, jiwaku pun bersona. Kita tepuk tangan bersama-sama ya. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kita berikan lebih lagi untuk Tuhan Yesus di tempat ini ya, saudara-saudara. Come on, we sing together. Aku kan bersuka, Juan. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu. Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan, jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkan kami, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Come on, we sing. Kau Allah yang setia, selalu bersamaku. Yesus Tuhan mulia, Yesus Tuhan mulia. Hidupku milik-Mu, Allah yang setia dan benar. Dengan hati yang penuh percaya katakan, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup
One more time we sing it loud, come on. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, kau selalu bersamaku. Yesus, kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkanmu. Katakan, ku hidup untuk menyenangkanmu, ku hidup untuk menyenangkanmu. One more time. Ku hidup untuk menyenangkanmu. Haleluya. Yang percaya boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus di tempat ini. Sorakan haleluya. Haleluya. We want to give more to Jesus in this place. Karena dialah Raja segala Raja. Amin. Ayo, tepuk tangan yuk. Kita nyatakan kuasa Tuhan lebih lagi di tempat ini. Katakan dalamnya. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu, salib-Mu menebus hidupku. Salib-Mu menebus hidupku. Katakan tinggi cakrawala, tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu. Roh Kudus, kau tuntun hidupku. Yuk kita lambaikan tangan kita bersama-sama ya. Kemuliaan-Mu ya Bapa, pemerintah dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Katakan kebesaran-Mu, kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Karena Engkaulah Raja segala raja, segala raja. Lebih lagi, we wanna sing for Jesus in this place. Come on, dalamnya samudra, dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu, salib-Mu, Salib-Mu menebus hidupku. katakan tinggi cakrawala, tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu. Roh Kudus, kau tuntun hidupku. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Karena Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu
itu Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Kau mengingatkan kami sekali lagi Tuhan betapa Kau setia Tuhan di dalam hidup kami. Dan tak pernah berkekurangan kami Tuhan di dalam Engkau Yesus. Kau selalu ada. Kau selalu ada. Kasih setiamu tak pernah berubah. Rahmatmu selalu baru setiap pagi Tuhan. Dan kami rasakan itu Tuhan Yesus. Kami ingin rasakan itu Tuhan Yesus. Touch each and every one of us, Lord Jesus. Maka itu Tuhan, Kau yang ajarkan kami Tuhan untuk tetap setia juga Tuhan kepada Engkau. Sampai akhir hidup kami Tuhan Yesus. Come on, we sing together. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Mau you sing? Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, oh. Wanna give it all to you, Lord Jesus. Katakan Bapa, Engkau mengenalku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Berserah Tuhan. Ini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup ini. Aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Mau you sing? Kuasamu kuatkan
Kini aku berserah. Pada rancangan-Mu Tuhan, pada rancangan-Mu bagiku, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami mau setia Tuhan. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Be glorified and magnified. Oh God, I worship. Kita tinggikan nama Tuhan. Come on, you sing. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Be glorified and magnified. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Be glorified and magnified. Oh God, I worship. One more time, you sing out loud. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Be glorified and magnified. Oh God, I worship You. And oh God, I worship You. Come on, you sing out loud. Oh God, I worship You. Be glorified and magnified. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Oh Oh God, I I worship You. Oh God, I worship You. be glorified and magnified. Oh God, I worship You. Be glorified and magnified. Oh God, I worship You. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami ya Abah. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang setia, Tuhan yang selalu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Tuhan. Biar Engkau berbicara melalui firman-Mu. Urapi kami semua ya Tuhan. Urapi hamba-Mu ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang percaya sama-sama katakan. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Shalom, silakan duduk. Itu yang di depan yang belum dapat tempat, di sebelah kiri kanan masih kosong. Tolong bilangin yang di depan bisa masuk. Di sebelah kiri kanan depan masih kosong ya. Shalom saudara yang kasih Tuhan. Senang bisa berjumpa hari ini ya khususnya rekan-rekan teman-teman semua orang Indonesia, haleluya, hari ini kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan. Dan tadi saya sempat bicara sama Pak Bob tuh disayang Tuhan, amin.
Ya, jadi kita acara ucapan syukur, teman-teman semua hadir dan kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Nah, saudara mari kita baca firman Tuhan dari Lukas 17 ayat 11 dan seterusnya. Lukas 17 ayat 11 dan seterusnya sampai ayat yang ke 19. Saya akan bacakan atau kita baca sama-sama yuk berapa ayat ini. 3, 2, 1. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini mungkin kita sudah pernah baca di dalam ayat-ayat ini. Tetapi ini sesuatu yang serius bagi Tuhan untuk kita bisa merenungkan ayat ini baik-baik. Singkat cerita, ada 10 orang kusta waktu Yesus berjalan dari Galilea menuju Yerusalem, ketemu 10 orang kusta. Nah, saudara, orang kusta itu dari bermacam-macam, ada orang Yahudinya, ada orang Samarianya, karena pada zaman itu orang kusta itu terisolir, nggak bisa berkomunitas dengan orang-orang yang sehat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, waktu ketemu mereka bilang, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Jadi saudara, Yesus cuma bilang begini, "Kamu pergi menghadap imam," dan singkat cerita, di perjalanan ke-10 orang itu menjadi tahir. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat di dalam ayat yang ke-17. Yesus bilang gini, lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu?" Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaan Tuhan Yesus ini pertanyaan yang serius. Kenapa? Karena kebanyakan orang itu kalau sudah dapat jawaban lupa bersyukur begitu. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat di dalam perumpamaan yang lain ada 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Tetapi ini bisa aja kan bisa, wah ini 5 orang datang kepada Yesus bersyukur, mengucap syukur. No, cuma 1 dari 10 orang. Artinya saudara, kadang-kadang kita punya pergumulan di dalam hidup ini. Waktu Tuhan sudah jawab, Tuhan sudah tolong, kita lupa mengucap syukur. Termasuk saya juga kan gitu. Ya, saudara yang kasih Tuhan, ini pertanyaan serius loh daripada Tuhan Yesus. Bukankah tadi yang disembuhkan 10 orang? Kemana yang 9 orang itu? Jadi kalau Yesus sampai tanya, ini sesuatu yang serius. Karena itu saudara, ucapan syukur itu begitu penting di mata Tuhan. Ya saudara, kita hidup tenang-tenang satu kali, saudara kita undang Pendeta Yosia Abdi Saputra. Mungkin di antara yang hadir pernah ingat ya, dulu beliau ada pimpin KKR dan ada retreat. Nah, saya ingat waktu itu Pendeta Yosia ini datangnya malam bersama istri dan anak-anaknya, tinggal di satu hotel. Begitu pagi bangun, dia buka horden, dia lihat, wih gunung begitu kan. Nah saudara, beliau tinggal di Jakarta yang gak bisa lihat gunung setiap hari. Dulu-dulu sekali waktu kita masih kecil Pak Bob, ya kan, mungkin udaranya cerah, Jakarta bisa lihat gunung gitu ya, dari Gunung Sahari gitu ya. Nah saudara, makanya Gunung Satu Hari. Nah saudara yang kasih Tuhan,
sekarang nggak bisa lihat. Lalu dia bilang begini waktu kakak, Anda ini udah kelamaan tinggal di Vancouver. Anda udah terlalu lama tinggal di Vancouver. Anda jadi lihat gunung itu sesuatu yang biasa. Buat kami, dia bilang, kalau pagi buka pintu bisa lihat gunung, wow, itu anugerah Tuhan. Nah saudara, kita tinggal di kota yang indah kadang-kadang lupa bersyukur nih, karena udah kelamaan tinggal di Vancouver, betul? Saudara yang dikasih Tuhan, jadi mengingatkan kita, iya loh, kita nih orang-orang yang bersyukur bisa lihat kasih pemandangan yang indah, begitu. Ya saudara, itulah kita lihat di sini bahwa Yesus tanya, di mana yang 9 orang? Saudara, angka 9 dan 1 perbandingannya cukup banyak. Kenapa? Karena Tuhan tahu manusia itu sulit untuk bersyukur. Kita lihat di mana, saudara, orang Israel itu dikasih lihat mujizat loh. Keluar dari Israel bisa jalan yang tebingnya itu adalah air laut. Kita nggak pernah, saudara siapa yang pernah jalan di laut? Saya nggak pernah gitu kan. Orang Israel tuh pernah jalan di laut terberau, itu dindingnya air laut, dia jalan. Tapi saudara, waktu dia keluar dari situ, nggak bersyukur. Alkitab tulis, saudara, di Yosua pasal yang ke-5, ayat yang ke-4 dan seterusnya. Generasi orang Israel yang keluar dari Mesir, perbudakan Mesir, itu saudara nggak ada yang sampai tanah perjanjian. Mati semua di padang gurun. Nah, yang masuk tanah perjanjian, itu orang-orang yang lahir di padang gurun. Nanti saudara baca ada di Yosua pasal 5. Orang-orang yang ada di padang gurun. Makanya saudara, waktu Yosua masuk ke tanah perjanjian, hal yang pertama yang mereka lakukan, mereka suruh sunat. Karena itu generasi yang keluar dari perbudakan Mesir, itu mati semua. Saudara di Keluaran dikatakan, Keluaran 13, sebetulnya nggak perlu lama-lama 40 tahun di padang gurun. Tapi satu hal yang Tuhan tunggu dari bangsa Israel, dia punya big problem, nggak bisa bersyukur. Saudara, bicara nggak bisa bersyukur, ada dua macam. Ada orang waktu nggak bisa bersyukur, dia diem, begitu ya. Tapi yang repot yang kelompok kedua, nggak bisa bersyukur, komplain. Nah orang Israel ini komplain. Makanya Tuhan marah. Udah dikasih lihat mujizat, udah dibebaskan dari perbudakan Mesir. Kok masih komplain? Gitu ya, saudara nggak sabar nunggu janji Tuhan. Ada sesuatu yang belum dapat, dia komplain, marah sama Tuhan. Saudara Musa itu paling kesian. Waduh, dia habis saudara dikomplain oleh bangsa Israel. Untung hatinya lemah lembut. Saudara, ini menjadi bahan pembelajaran buat kita semua. Yesus katakan, di mana yang 9 orang itu? Dari 10 orang, saudara, cuma 1 orang yang balik. Kenapa saudara kita harus bersyukur? Baca yuk sama-sama Roma 8 ayat 28. 3, 2, 1. Kita tahu kapan? Sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus selalu bersyukur, Tuhan selalu turut bekerja. Saudara, tanggal 29 Juni, saya dapat kabar, karena ada di TV, kebakaran di gedung sebelah, Value Village. Aduh saudara, saya udah lemes, aduh kebakaran. Kalau udah sampai masuk TV kan kebakarannya bukan kebakaran kecil-kecil gitu ya, kebakarannya besar. Malam-malam itu saya langsung berangkat gitu kan, ke gereja. Aduh saudara nggak bisa masuk, semua ada polis lain semuanya. Lalu saya sempat ke belakang sana gitu saudara, nggak bisa masuk juga karena asapnya tebal semua. Akhirnya saya cari jalan sampai ke seberang sana. Gak kelihatan saudara, itu saudara fire department itu udah kayak main air saudara, dia duduk di jalan nungguin selangnya itu, iya. Itu dari berapa hydrant, jalan udah diblok dari berapa ini gitu ya. Jadi mereka kayak main air gitu. Saya ada videonya gitu ya. Tapi saya tegang banget nih selagi asap. Wah begitu asapnya, karena airnya terus dicurahkan, airnya itu menghilangkan asap,
bisa lihat, aduh puji Tuhan, gedungnya nggak kena api gitu kan. Udah saudara, saya sebelum pulang, saya berdoa dulu di mobil. Tuhan terima kasih ya Tuhan, Tuhan melindungi sehingga terbebas dari api gitu. Udah saudara, saya mengucap syukur aja sama Tuhan. Nanti nextnya bagaimana nggak ngerti. Saudara, singkat cerita, ternyata doa ucapan syukur itu membuat sesuatu terjadi. Keesokan harinya saudara, orang insurans itu nggak pakai saya suruh datang, dia datang. Padahal waktu kami datang, besokan hari cuma lihat, ya udahlah nanti kita kerja bakti, ini basah semua saudara. Jadi air yang campur residu itu basah semua. Saudara, saya nggak ngomong apa-apa, lalu orang asuransi bilang, you have to open claim. Hah, open claim? Kita nggak kepikir claim, saudara. You have to open claim. Ya udah orang asuransi bilang open claim. Nah saudara, jadilah saudara direnovasi oleh asuransi. Lantainya baru, karpetnya baru, tuh dinding sampai listnya itu baru saudara. Dan kursinya baru. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, jujur kalau kita suruh robas ini, keuangan gereja nggak memungkinkan. Tapi Tuhan ganti dengan cara yang ajaib, yang tadinya kita nggak mengerti, sempat lemes dengan kejadian yang terjadi. Saudara, rasanya ini kebakaran di city yang cukup salah satu yang terbesar begitu ya. Rata-rata di tempat yang lain kecil-kecil gitu. Kita juga nggak tahu, tapi kita ikut prihatin. Tapi satu hal, saudara, Tuhan mau kita selalu bersyukur. Nah, saudara, apa yang pertama harus disyukuri? Apa yang pertama harus disyukuri? Hari ini kita hari penuh ucapan syukur. Yuk kita baca Lukas 17 ayat 19. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mulai berangkat ucapan syukur dari gimana kita menjadi orang-orang yang dipanggil dan dipilih Tuhan menerima keselamatan. Gitu. Ya saudara yang dikasihi Tuhan, kita nggak tahu Tuhan punya schedule ya. Saudara, setiap orang Tuhan punya schedule kapan dipanggil pulang oleh Tuhan. Kenapa dipanggil pulang? Karena rumahnya udah selesai kan gitu ya. Jadi kita nih punya rumah nanti di sorga. Nah tergantung gimana kita sekarang do something the best buat Tuhan. Itu rumahnya lagi dibangun. Ada orang-orang tertentu dipanggil pulang lebih dulu bukan karena itu dia buat salah, no. Karena rumahnya udah selesai. Nah, jadi pertama saudara, kita mesti bersyukur bahwa kita diselamatkan oleh Tuhan. Nama kita ada di dalam kitab kehidupan di sorga, kan gitu. Itu dari situ kita berangkatnya. Jadi kalau kita cara berpikirnya, kita bersyukur nih, udah diselamat sama Tuhan, nanti yang lain akan ngikut. Saudara, awal saya ingat 1 Februari sebelum mulai pandemi, saya punya anjing 15 tahun ikut saya gitu. Saudara, biasanya kami kalau pulang selalu dia ada di depan pintu, entrance door. Tapi waktu itu pulang, kita habis doa puasa setiap hari Sabtu, pulang, wah nggak ada. Wah dia bisa udah nggak ada, benar di living room, dia udah meninggal. Saya dan istri saya nangis gitu, 15 tahun sama-sama. Nangisnya kenapa saudara? Karena di sorga nggak bakal ketemu dogi. Iya, kalau saudara-saudara kita dipanggil pulang, kita akan ketemu nanti di sorga. Tapi saudara punya dogi kesayangan nggak bisa ketemu nanti di sorga. Itu yang membuat saya nangis, ya nggak ketemu lagi. Jadi kalau teman-teman kita dipanggil pulang, Tuhan bilang bersyukurlah. Karena satu hal kita ketemu lagi di sana. Kita nggak bakal ada yang mau tinggal selamanya di bumi. Kita tunggu giliran ya. Nah saudara, kita bersyukur Pak Bob ini dapat bonus sama Tuhan. 90 tahun, kita beri kemuliaan buat Tuhan. Tapi yang pertama kita ucap syukur bahwa kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan, amin. Nama kita ada di dalam kitab kehidupan di sorga, itu berangkatnya dari situ. Jadi sebesar apapun pergumulan kita, kalau kita ingat, aduh Tuhan, gak apa-apalah di bumi ini kan sementara. Tapi nanti kalau di sorga, kekal selama lamanya. Karena itu Tuhan bilang, kita harus serius dengan hidup ini. Saudara yang kasih Tuhan, yang 9 orang dia dapat kesembuhan. Tapi yang 1 orang
dapat kesembuhan dan dapat keselamatan. Wah, itu kan dahsyat. Satu orang dapat keselamatan, artinya waktu dia nanti di hari tuanya dipanggil ada di sorga. Yang ke-9 tanda tanya besar. Kalau yang satu orang Yesus bilang imanmu menyelamatkan engkau. Artinya dia dapat kesembuhan, dia dapat keselamatan. Saudara, ada enggak di Alkitab satu orang sembuhkan malaikat sorga bersorak-sorai? Enggak ada. Tapi waktu satu jiwa dari kerajaan gelap masuk kerajaan terang, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, namanya ada di dalam kitab kehidupan, maka itu malaikat di sorga bersorak-sorai. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Kita cepat aja beberapa ayat. Nah, mari kita lihat di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Filipi 4, yuk baca sama-sama. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nah, saudara ada yang khawatir hari ini? Alkitab bilang, jangan khawatir. Tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan apa? Ucapan syukur. Jadi doa, saudara kalau kita berdoa masih ada kekesalan, hatinya penuh sungut-sungut, mendingan beresin dulu deh. Karena doanya enggak dijawab Tuhan. Ya kan? Tapi kalau doa kita dengan ucapan syukur ya, saudara, itu tanda-tanda doanya akan dijawab Tuhan ya. Jadi saudara pencamkan baik-baik, percayalah Tuhan itu selalu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, gimana kebaikan itu kita bisa lihat? Waktu Tuhan nyatakan, Tuhan lihat satu yang tunggu, kita bisa bersyukur kan ya lagi nunggu jawaban Tuhan. Tapi kalau kita bersyukur saudara, saya percaya jawabannya akan lebih cepat. Amin. Bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, pertama mengucap syukur, kita udah diselamatkan, nama kita ada dalam kitab kehidupan. Kedua, kita bersyukur bisa tinggal di Vancouver. Amin. Haleluya. Kita bisa bersyukur. Kita udah kelamaan nih lupa bersyukur ya kan. Saudara tiap pagi menghirup udara segar ya kan. Saudara bisa lihat gunung setiap hari ya. Saudara kita bersyukur. Nah belajar 1 Korintus 10 ayat 10 ini yang terjadi dari orang Israel. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi saudara, sekali lagi, generasi orang Israel yang dibebaskan dari Mesir, enggak ada satupun yang masuk tanah perjanjian. Mati semua di padang gurun, karena enggak bisa bersyukur. Karena bersungut-sungut, komplain terus sama Tuhan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kita bukan seperti mereka karena kita dikasih firman untuk mengerti. Nah sekarang cepat aja, mengapa kita perlu mengucap syukur? Yang pertama, jalan Tuhan tidak sama dengan jalan kita. Rancangan Tuhan tidak sama dengan rancangan kita. Yuk baca ayatnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, ini terjadi dengan murid Tuhan Yesus. Dia 3,5 tahun tiap hari sama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi kenapa Petrus menyangkal Yesus 3 kali? Kenapa Thomas bilang, kalau aku enggak melihat dan mencucukkan jariku, aku tidak percaya. Kenapa Kleopas mau pergi meninggalkan Yerusalem ke Emmaus? Jawabannya, karena mereka nggak bisa mengucap syukur. Kenapa? Mereka pikirnya begini nih dalam pikiran mereka. Ini Yesus setiap hari lakukan mujizat nih. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat ya kan. Lakukan mujizat. Wah ini pasti endingnya ini jadi raja orang Yahudi nih. Diulu-ulukan. Jadi waktu dia lihat kenyataan, Yesusnya harus mati dengan cara hina, itu cara paling hina, mati di kayu salib. Itu matinya orang hukuman. Mereka nggak bisa terima. Mereka nggak bisa terima keadaan itu dan
Mereka nggak bisa bersyukur. Nah di situ, waktu mereka nggak bisa bersyukur, mulailah ekspresinya. Petrus nolak Yesus 3 kali. Thomas bilang, kalau aku nggak lihat, aku nggak percaya. Kleopas mau pergi ninggalkan Yerusalem. Saudara yang kasih Tuhan. Tapi biar hari ini kita menjadi orang-orang yang mudah bersyukur. Amin. Pagi-pagi kalau bangun, ucap syukur, Tuhan, terima kasih loh Tuhan, buat nafas kehidupan dari Tuhan. Iya kan? Kita bersyukur, terima kasih Tuhan. Saya doanya gitu, terima kasih buat nafas kehidupan dari Tuhan. Yang kedua, terima kasih Tuhan, firman-Mu menopang seluruh organ tubuh kami, sehingga kami sehat. Terima kasih Roh Kudus yang selalu mencurahkan damai sejahtera dan sukacita dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita sehat. Saudara, kita baru selesai pandemi, amin. Tapi saudara tahu nggak, kita punya imun sistem yang dahsyat, yang dari Roh Kudus. Ya kan? Kalau Roh Kudus selalu mencurahkan damai sejahtera dan sukacita dalam hati dan pikiran kita, itu yang akan memboost imun sistem tubuh kita. Ya, kalau ada virus-virus nakal yang mau coba masuk, nggak mempan, dia udah mati. Karena ada Roh Kudus yang kasih imun sistem dari sorga. Amin. Saudara, kita harus syukuri itu tiap hari. Next, yang kedua, karena pengucapan syukur merupakan bagian dari iman itu sendiri. Ayatnya yuk, Kolose 2 ayat 7. Hendaklah, sama-sama, hendak kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, saudara, kalau ada doa yang belum dijawab, ayo kita introspeksi. Kita udah bersyukur enggak waktu kita berdoa? Ya, saudara, waktu kita berdoa dengan ucapan syukur, percayalah, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang selalu menggenapi janjinya. Yang ketiga, kuasa dan keilahiannya akan nampak melalui ucapan syukur. Yuk baca sama-sama ayatnya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Saudara, murid-murid, Yesus bilang, ini gimana nih guru? Udah sore, udah gelap. Mereka ribuan orang kelaparan di sepanjang hari, belum makan. Kamu harus beri mereka makan. Gimana toko-toko udah tutup semua? Lalu ada anak kecil punya apa? 5 roti dan 2 ikan dikasih. Yang Yesus lakukan, Yesus mengambil roti itu apa? Apa Yesus katakan? Mengucap syukur, tuh lihat ya kan. Bagaimana Yesus mulai mengucap syukur, membagi-bagikan mereka. Wah, mujizat terjadi ribuan orang. Saudara, mengucap syukurlah. Kalau ada hal-hal yang kita nggak ngerti, mengucap syukur. Di balik ucapan syukur, ada jawaban Tuhan. Di balik ucapan syukur, ada intervensi Tuhan. Kadang-kadang kita menghadapi situasi yang sulit untuk dikatakan. Tapi percayalah, kita punya Tuhan yang setia. Waktu kita bisa bersyukur, saudara, kita akan mengalami intervensi dari Tuhan. Hidup ini mengalami proses, saudara. Saya bisa berdiri hari ini juga karena Tuhan. Kalau nggak bisa, saudara. Nggak kuat ngalamin hidup ini. Tapi saya selalu berusaha untuk bersyukur dalam segala keadaan. Ngalamin apapun, selalu bersyukur. Saudara, inilah yang Tuhan mau lakukan. Satu hari, saya pernah, saudara, mungkin yang Sinur pernah cerita. Satu kali saya punya dogi waktu itu, setiap sore saya ajak jalan. Anjing saya Maltipus cross poodle ya, Maltipu. Nah punya anak anjing tetangga itu golden retriever lebih besar. Saudara, kalau berapa kali ketemu anjing besar itu mau nerekam anjing saya gitu, ya kan? Nah satu kali waktu jalan, saya lihat anjing itu golden retriever sama yang punyanya. Saya menghindar, saudara, menghindar, langsung pulang. Ternyata yang punyanya marah. Marah, saya kaget ekspresi mukanya begitu, marah. Itu hari Sabtu malam. Besok paginya saudara saya mau ke gereja, mau baktian. Di kaca mobil saya, itu ada telur. Bukan telur mateng loh.
telur mentah, ces gitu kan. Aduh saudara, saudara bisa bersyukur nggak kalau di kaca mobil saudara ada telur gitu? Nggak bisa, wah nggak mungkin kan. Gitu. Saudara, aduh Tuhan gimana nih? Langsung saya lihat di situ ada CCTV, saya mau lapor polisi gitu kan, minta CCTV-nya gitu. Tapi dalam satu menit, Roh Kudus bicara dalam hati saya. Kalau ekspresi kamu seperti itu, kamu marah, mau balas dengan itu. Apa bedanya kamu dengan dia? Kamu harus beda. Kamu harus bisa melihat dengan cara yang beda. Wah saudara, 1 menit sempat mau marah, tapi menit berikutnya saya bisa bersyukur, iya Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya udah Tuhan, gak usah diterusin gitu kan. Udah pagi-pagi cuci kaca mobil, haleluya, ya kan. Saudara, kalau saya ekspresikan entertain kemarahan saya, kira-kira minggu itu saya bisa khotbah nggak? Saya nggak bisa khotbah loh. Hati kita udah penuh kemarahan, gimana mau khotbah? Gitu. Tapi waktu saya bisa bersyukur, yalah Tuhan terima kasih, karena dia belum kenal Engkau ya Tuhan. Iya, saya bersyukur cuci mobil pagi-pagi, saudara, kaca mobil. Nah saudara yang kasih itu, hidup tuh kadang-kadang begitu, ada sesuatu yang kita nggak duga begitu ya. Nah, itu saudara, itu yang ketiga. Yang keempat, mengucap syukur harus bisa terlihat tidak hanya di dalam hati. Ya baca ayatnya yuk sama-sama, 3 ayat. Jadi apa yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Ayat 17. Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Jadi saudara, ternyata mengucap syukur harus dibagikan ke orang-orang sekitar. Gitu. Tunjukkan ekspresi kalau kita ini mengucap syukur apapun yang terjadi. Ya, saudara, kemarin minggu ini ada yang ada graduation gitu ya. Nah, saya percaya Anda semua udah mengucap syukur. Kenapa mesti mengucap syukur? Ada juga yang nggak bisa menyelesaikan studinya loh. Jadi kalau Anda bisa menyelesaikan studi, mengucap syukur itu karena Tuhan yang tolong, Tuhan bekerja. Ya, yang terakhir, enak kan kalau yang terakhir. Yang terakhir. Ya, yang kelima, nyatakan ucapan syukur dengan memberkati orang lain. Gitu ya. Nah ini penting nih, ya kan. Saudara kadang-kadang, yuk ucapan syukur, housewarming, undang teman-teman, men-serve mereka, memberkati. Itu memang yang Tuhan mau, gitu. Ya, bukan sekedar kumpul-kumpul, tapi ada ucapan syukur yang kita ekspresikan. Ini loh, Tuhan aku mau bersyukur, biar teman-temanku tahu nih, kalau Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang setia gitu ya. Saudara kita kumpul-kumpul anak Tuhan bukan kumpul-kumpul biasa. Ya, jadi ayatnya kita baca dulu yuk. Tolong pemusik boleh maju ke depan. Hendaklah perkataan Kristus, Kolose 3 ayat 16 ya. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara, kalau kita menjadi orang yang selalu gampang bersyukur, di tempat kerjaan pasti kita disukai oleh bos kita, pasti. Tapi kalau cembetut terus saudara, komplain terus, waduh bos kita nggak suka dah. Tapi kalau kita selalu bersyukur, ya saudara pasti kita menjadi orang-orang disukai oleh teman-teman kita. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Tuhan mau kita menjadi seperti orang Samaria itu yang datang kepada Yesus untuk bersyukur. Mari kita bangkit berdiri.
just want to praise you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name. I exalt your holy name. I exalt your holy name on high. I just want to praise you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name. I exalt your holy name. I exalt your holy name on high. Saudara, di saat yang indah ini, kalau ada mungkin seminggu ini kita sulit untuk bersyukur, ada banyak pertanyaan di dalam hati kita, why Lord, kenapa Tuhan, tapi biar hari ini kita belajar bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang selalu turut bekerja dalam segala sesuatu. Tuhan sedang menunggu hati kita yang penuh dengan ucapan syukur untuk kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus serius, di mana yang 9 orang? Bukankah tadi semuanya sembuh, tapi kenapa cuma 1? Yesus sangat serius dengan ucapan syukur. Yesus tidak suka dengan orang yang bersungut-sungut. Kita lihat kegagalan bangsa Israel tidak bisa masuk tanah perjanjian. Dia harus berlama-lama. Alkitab tulis sebenarnya menuju tanah perjanjian tidak perlu waktu 40 tahun. Tahun demi tahun Tuhan tunggu, tapi tidak pernah keluar ucapan syukur itu dari bangsa Israel. Bahkan akhirnya mereka gagal semuanya masuk tanah perjanjian. Saudara dan saya dipanggil dan dipilih Tuhan untuk masuk tanah perjanjian itu, untuk hidup di dalam janji-janji Tuhan. Mari kita datang kepadanya, yang pegang tangan kiri di dada, kita naikkan pujian ini. I just want to praise you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name. I exalt your holy name. I exalt your holy name on high. I just want to pray. Hallelujah. I just want to praise you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name. I exalt your holy name. I exalt your holy name on high. And I love you, and I love you, and I love you, Jesus. Jesus, I love you. Yes, I love you, because you first loved me.
Jesus, I love you. Yes, I love you. Because you first love me. 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 Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati setiap kami, sehingga kami kedapatan sebagai pribadi-pribadi yang selalu mengucap syukur dalam segala hal. Karena Engkau Tuhan yang setia. Engkau senantiasa melihat ucapan syukur yang keluar dalam hati kami. Untuk kami boleh mengalami banyak kebaikan Tuhan. Terkadang ada banyak yang kami tidak mengerti dalam hidup ini ya Tuhan. Tapi kami percaya saat kami bisa bersyukur, pasti ada kebaikan dan kemurahan-Mu yang mengalir. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Kita saksikan BIC News untuk minggu ini. Primary example of 1980 sharp style. Shalom Church, this is Shifra. This is Nathan, and welcome back to BIC News this week. So we have something called Cool, Community of Love. It's a place where you can connect, share, have fun, and most importantly, grow in Christ. If you haven't joined Cool yet, please contact our social media team here. Azusa Street Fair Tower, or APT, is held 24/7, and BIC Vancouver takes part in this movement. So if you want to join our part, it's every Wednesday, 11 a.m. till 1 p.m. and every Friday at 12 p.m. The Zoom link is here. To those of you who love to give, you can interact to bic.bicvancouver@gmail.com. And also now you can give by cash by taking the envelope in front of you and putting it in the box behind you. Don't forget to put your name, your details for tax receipt purposes. Next, we want to wish happy birthday to Richard Yes, Kiel. and Ombo. We wish you all the best and God bless you. Did you know We also want to congratulate Felix, Josh, Chesley, and Malvin for graduating. So that's it for BIC News this week. she's not Nathan, I'm not Shifra, See you next week, and God bless you. Oke, saya undang untuk kita semua bangkit berdiri, kita sama-sama akhiri ibadah hari ini. Dengan doa syafaat. Bapa, kami bersyukur atas hari ini. Tuhan Yesus, Kau mengingatkan kami sekali lagi betapa kami harus terus Tuhan bersyukur di dalam Engkau Tuhan Yesus. Karena Engkau selalu baik Tuhan. Kau selalu baik setiap hari Tuhan, setiap saat Tuhan di dalam hidup kami. Dan maka itu Tuhan, Kau terus Tuhan ajarkan kami, terus Tuhan ingatkan kami untuk terus bersyukur. Bapa, saat ini Tuhan kami ingin berdoa Tuhan untuk Pastor Eddie Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah Kau berikan kepada kami semua Tuhan lewat hamba-Mu. Biarlah Kau yang terus Tuhan berkati hamba-Mu Tuhan sebagai pastor kami Tuhan. Supaya terus Tuhan guide us Lord and just lead us Lord to your vision Lord Jesus. Terima kasih Tuhan, biarlah Kau yang terus berkati Pastor Eddie, Kau yang berbesar kapasitas Pastor Eddie. Kau yang juga berkati Tante Liana dan juga kedua anaknya Tuhan Yesus. Kau yang terus pakai hidup Pastor Eddie Tuhan Yesus untuk memberkati banyak orang. Kami juga mau berdoa untuk our senior pastor, Pastor Nico Tuhan. Dan juga wakil-wakilnya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau yang terus memberikan visi-Mu Tuhan lewat senior pastor kami. Biarlah Tuhan visi ini tersampaikan dengan baik Tuhan. This year is a year to rise up and be victorious. Dan kami percaya Tuhan itu akan terjadi di setiap hidup kami Tuhan Yesus.
Kami akan rise up Tuhan. Kami akan menjadi pemenang Tuhan Yesus Kristus. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk setiap kami Tuhan yang hadir pada hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Kau ada Tuhan, Kau bersama kami Tuhan. Segala beban kami Tuhan Kau yang akan ambil Tuhan Yesus. Dan Kau terus Tuhan tuntun kami Tuhan. Di pekerjaan kami, di sekolah kami, di pelayanan kami Tuhan. Terus Tuhan Kau ada bersama kami. Kami juga mau berdoa untuk Indonesia, negara kami Tuhan Yesus. Biarlah Kau yang terus Tuhan berikan berkat kelimpahan Tuhan kepada negara kami Tuhan, khususnya untuk presiden kami Tuhan dan juga wakil presiden dan juga seluruh leadership yang ada Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Kau akan memberikan integritas yang penuh Tuhan, tanpa kompromi Tuhan, mau dipakai Tuhan sesuai dengan rencanamu, khususnya juga akan ada pemilu Tuhan next year. Kami percaya Tuhan Kau yang akan memberikan leader yang baik Tuhan untuk negara kami Tuhan Yesus. Segala roh-roh jahat, segala apapun yang mau merusak Tuhan kedamaian Indonesia, kami patahkan, kami skor di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Kau akan memberikan kedamaian Tuhan, sukacita Tuhan, dan pastinya Kau akan mengangkat presiden dan wakil presiden yang takut akan Tuhan. Kami juga tidak akan lupa untuk berdoa untuk Kanada yang tempatkan kami di sini Tuhan, tempat kami tinggal, tempat kami bekerja, tempat kami bersekolah Tuhan. Biarlah Kau terus Tuhan berkati Kanada Tuhan Yesus. Terus Tuhan berkati kami Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang di Kanada Tuhan Yesus. Terima kasih. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Sebentar kita akan menerima berkat. Mari angkat kedua tangan kita, terima berkat Tuhan. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord Jesus lift up His countenance upon you and give you peace. Kekasih-kasih Kristus, terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera, kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus, serta persekutuan yang semakin manis dengan Roh Kudus, mulai menyertai, melindungi, memberkati setiap saudara mulai saat ini sampai kekal.